Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah analisis numerik lanjut dari program studi Sains Kebumian. Kita akan mereview persamaan diferensial parsial yang merupakan dasar dari persamaan-persamaan gerak, terutama di kondisi fisis dan mekanik di air laut yang merupakan persamaan-persamaan dasar sebelum kita melakukan pemodelan oceanografi. Dalam review ini, kita akan melihat bagaimana persamaan diferensial parsial tersebut merupakan prosedur untuk penyelesaian dari persamaan-persamaan gerak yang ada di bidang oceanografi. Dan tentunya solusi persamaannya akan bergantung pada tipe persamaan, di mana penentuan kondisi awal dan syarat batasnya akan bergantung pada tipe dari PDP atau persamaan diferensial parsial tersebut. Banyak persamaan pengatur gerak fluida dan transfer panas dinyatakan dalam PDP orde kedua sebagai berikut. Dapat berupa tipe eliptik, tipe parabolik, atau tipe hiperbolik yang terjadi dalam persamaan fluida di mana waktu itu memegang peranan penting, yaitu turunan pertama terhadap waktu ataupun turunan kedua terhadap waktu dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan gelombangnya. Lalu kita perlu juga memperhatikan terhadap ruang, baik turunan pertama ataupun turunan kedua. Biasanya, sistem persamaan yang couple atau terdiri dari beberapa variabel menjadi lebih kompleks. Persamaan-persamaan tersebut akan menggambarkan perilaku atau mekanisme proses fisis yang berbeda-beda. Jadi walaupun sama-sama orde kedua, tapi jika kita mengetahui tipe klasifikasi PDP-nya tipenya eliptik, akan memerlukan syarat batas ataupun nilai awal yang berbeda dengan tipe persamaan PDP parabolik atau hiperbolik. Berikut adalah contoh dari PDP linier atau tak linier. PDP linier adalah persamaan yang variabel tak bebas dan atau turunannya bukan merupakan perkalian di antara mereka. Jadi, kalau kita mempunyai dua suku, minimal dua suku suatu persamaan, tidak ada perkalian di antara variabel tersebut. Solusi-solusi PDP linier dapat dijumlahkan, sehingga solusi ketiga dapat merupakan penjumlahan dari solusi pertama dan kedua. PDP linier dalam orde tinggi disebut PDP kuasi-linier. PDP tak linier adalah persamaan yang variabel tak bebas dan atau turunannya merupakan perkalian di antara mereka. Jadi sekali lagi, jika ada dua suku, maka variabelnya bisa menjadi perkalian di antara suku-suku tersebut. Solusi-solusi PDP tak linier tidak dapat dijumlahkan. Jadi demikian perbedaan PDP linier dan tak linier. Ya, jadi sekali lagi, kalau linier tidak ada perkalian di antara suku-suku tersebut, variabel tersebut, tapi tak linier ada perkalian di antaranya. Kita lihat PDP orde pertama. Sebagai contoh, persamaan gelombang linier orde pertama atau persamaan adveksi. Dan persamaan gelombang tak linier orde pertama sebagai contoh adalah persamaan Burger untuk fluida encer. Apa perbedaannya? Kita lihat di sini bahwa
untuk gelombang linear orde pertama adalah dou per dt plus c dou per dx, di mana penjalaran gelombang dengan kecepatan c dan proses adveksi dari parameter skalar yang pasif dengan kecepatan fluida c. Perhatikan bahwa tidak ada perkalian di antara parameter u, parameter konstanta c, dan juga parameter t ataupun x. Sementara di persamaan Burger gelombang tak linier, dou per dot plus u dou dx sama dengan 0. Di sini menunjukkan adanya ketaklinieran, yaitu di mana terdapat perkalian u dan dou per dx. Jadi u itu sendiri terjadi perkalian terhadap turunannya. Sehingga persamaan tersebut adalah persamaan gelombang tak linier orde pertama. Bagaimana dengan PDP orde kedua? Kita bisa memberikan contoh yaitu persamaan adveksi difusi yang linier. Atau tadi persamaan Burger adalah persamaan yang tak linier. Jika kita lihat di suku sebelah kanan, maka inilah yang menunjukkan adanya PDP orde kedua. Sementara untuk persamaan Burger tak linier, kita lihat di sebelah kanan adalah suku PDP orde kedua, dan di sebelah kiri suku kedua ada perkalian U dou dx. Artinya ada ketaklinieran dalam persamaan tersebut. Sementara di adveksi difusi yang linier, U tidak merubah atau tidak mempengaruhi parameter T ataupun T temperatur ataupun posisi X-nya. PDP lainnya seperti persamaan berikut. Persamaan Korteweg-de Vries itu hingga orde ketiga dan tak linier. Lalu ada persamaan Laplace dan Poisson. Jika F-nya sama dengan 0, maka disebut dengan persamaan Laplace. Suku ruas kanannya tidak ada perubahan. Dan jika tidak sama dengan 0, F-nya adalah fungsi X dan Y, maka disebut dengan persamaan Poisson. Masih di PDP lainnya ada persamaan Helmholtz dan trikomi. Sebagai berikut adalah persamaan Helmholtz. Dan berikut ini adalah persamaan trikomi, di mana jika Y-nya lebih besar dari 0, maka termasuk persamaan eliptik. Dan jika Y-nya negatif atau kurang dari 0, maka disebut dengan persamaan hiperbolik. Persamaan Helmholtz ada persamaan gerak harmonik bergantung pada waktu. Penjalaran gelombang akustik, dan yang trikomi adalah tipe campuran. Masih PDP lainnya, kita bisa lihat persamaan gelombang, persamaan Fourier atau persamaan panas bumi. Sementara persamaan gerak dalam suatu aliran air laut misalnya, maka dikenal dengan persamaan Navier-Stokes dengan formulasi vortisitas atau fungsi arusnya adalah sebagai berikut. Persamaan Navier-Stokes memiliki
variabel yang primitif. Ya, jadi kita dapatkan persamaan dou x plus dou v dou y sama dengan 0. Itu adalah persamaan kontinuitasnya. Dan dua persamaan yang di bawah adalah persamaan geraknya. Lalu, kita juga dapat melihat persamaan Rans yang memiliki aliran turbulen. Rans adalah Reynolds Average Navier-Stokes. Jadi, kita akan melakukan perata-rataan di mana dou U besar plus dou V besar sama dengan 0. Jadi masih di persamaan kontinuitas tadi, lalu dua suku di bawahnya adalah suku momentum. Di samping itu, kita juga memiliki dua persamaan lagi, yaitu mengenai turbulensinya, baik terhadap arah X ataupun terhadap arah Y-nya. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih.